Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mereview proposal skripsi dari atas nama Apri Siombing ya, Apri Siombing. Judulnya Pengaruh Strategi Promosi dan Harga terhadap Kepuasan Wisatawan di Objek Wisata Salib Kasih. Strategi promosi dan harga terhadap kepuasan. Nah, dari judul ini yang pada waktu kemarin seminar proposal, saya sudah apa namanya sudah sampaikan mengenai teori yang berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Biasanya kalau promosi itu dia pengaruhnya kepada penjualan atau keputusan berkunjung. Pengaruh promosi terhadap keputusan berkunjung, misalnya, ya kan? Pengaruh promosi kepada terhadap keputusan berkunjung. Nah, ya. Jadi kalau dia misalnya kalau kepuasan, misalnya dia teorinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, gitu. Nah, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, kan gitu. Nah, ya, jadi perlu diperhatikan lah apa mengenai teorinya ini, mengenai teorinya dari mana apa nah datangnya teori itu, ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya gitulah. Nah, jadi kalau promosi dan harga biasanya ke volume penjualan. Nanti kalau di sini pariwisata terhadap keputusan berkunjung. Mungkin nanti bisa diapakan lah, didiskusikan kepada mengenai judul ini kepada pembimbing, ibu pembimbing. Jadi saya membuat review online ini karena ibu pembimbing pada kemarin waktu seminar tidak bisa hadir ya. Itu sebabnya saya membuat online ini, bimbingan online. Ini lagi salah-salah ketik ya. Strategi.
Nah, kemudian kalau membuat sumber itu buat tahunnya ya, 2023 gitu. Kemudian satu yang kemarin saya tanyakan kepada saudara Apri ini, siapa yang memegang otoritas objek wisata Salib Kasih ini? Ternyata di dalam proposal ini dikatakan pihak yang mempunyai otoritas itu adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, disebut PAR, Tapanuli Utara. Nah, saya mengatakan kepada saudara ini, otoritas dinas pariwisata, kepada saudara Apri, kenapa enggak dinas pariwisatanya ini aja yang diteliti, gitu? Karena yang melakukan promosi itu kan jelas mereka. Nah, seperti kita ketahui, instansi pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata, hampir di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara ini yang pernah ada judul yang menyangkut kepada dinas pariwisata itu rata-rata dananya sedikit. Anggaran dinas pariwisata kabupaten, kota, termasuk juga kota Madia Medan, kota Medan itu sedikit, sehingga untuk promosi hampir dikatakan minim. Nah, jadi saya katakan kepada saudara Abdi, kenapa nggak dinas pariwisatanya yang diteliti? Karena objek wisata Salpas ini berada di bawah otoritas dinas pariwisata. Nah, ini sekedar saran saja dari saya gitu ya. Nah, karena ada beberapa judul beberapa tahun yang lalu meneliti langsung ke dinas pariwisatanya bagaimana peranan, fungsi dan peranan dinas pariwisata ini. Kemudian program-program apa yang mereka jalankan gitu. Nah, ya, karena Salib Kasih berada tadi di bawah otoritas dinas pariwisata. Ini sekedar saran ya, sekedar saran. Nah, kalau dari tabel ini saya melihat bahwasanya pengunjung itu sangat banyak ya, mencapai 643.000. Sangat banyak. Nah, ini sumbernya nih buat tahunnya. Tahun berapa sumber ini? Data ini. Nah, mengalami peningkatan terus ya. Nah, kemudian harga di sini harga apa gitu kan? Kemarin waktu saya tanyakan di seminar, Saudara Apri mengatakan harga tiket. Jadi saran saya langsung aja dibuat judulnya harga tiket, pengaruh promosi dan harga tiket. Nah, begitu. Langsung aja dibuat. Jadi kita tidak berpikir yang terlalu meluas gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau cerita strategi promosi ini ya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Tapanuli Utara gitu selama ini. Ada nggak di sini fenomenanya? Apa yang sudah mereka lakukan? Nah, ini. Dalam masa peralihan setelah pandemi, sepatutnya Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mencanangkan strategi promosi yang baru dan efektif. Nah, ini. Apa selama ini yang sudah mereka lakukan? Buatlah di sini, ceritakanlah di sini, sehingga kita bisa melihat nanti apa perbandingannya atau apa progres, apa kemajuannya, begitu. Kemudian di sini berapa sekarang harga tiket masuknya ini? Buatlah datanya, ada nggak datanya? Biaya parkir, mana nih? Strategi promosi lu masuk bisa dengan biaya tiket. Ah, ini harga Rp5.000. Harga Rp5.000 ini buat RP-nya supaya kelihatan. Kalau gini nggak kelihatan. 5.000, RP 5.000 gitu. Jadi langsung kelihatan dia Rp5.000. Nah, gitu. Apakah rumusan masalah? Apakah strategi promosi berpengaruh terhadap kepuasan? Memang
Cobalah kamu cari dulu teorinya di teori-teori pemasaran. Kalau promosi itu kalau yang saya pelajari berpengaruh terhadap keputusan berkunjung. Setelah kita membaca promosi, kita bukan puas gitu. Setelah kita mendengar, melihat, membaca promosi, kita bukan puas, tapi kita ingin melihat, kita ingin berkunjung gitu. Ah, itu teori pemasarannya begitu. Harga juga. Ah, kalau harga mungkin bisa lah kepada kepuasan. Tapi sebelum kepuasan harga ini ada lagi dia apanya ya variabel apa antaranya ya sebelum dia menjadi puas. Nah, gitu. Pelayanan lah mungkin ya. Dari harga mempengaruhi pelayanan, baru pelayanan mempengaruhi kepuasan. Begitu yang saya pelajari. Pernah saya tahu ya. Nah, jadi coba dilihat lagi lah teori-teorinya nih, teori-teori pemasaran. Terhadap keputusan ini, kita tengok penilaian terdahulu. Pengaruh media sosial, harga tiket, dan terhadap keputusan berkunjung. Terhadap keputusan berkunjung, ini bukan kepuasan. Nah, cuman ini adalah satu yang agak ada di terhadap kepuasan. Tapi rata-rata itu secara teorinya keputusan berkunjung. Nah, ini. Pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan berkunjung. Nah, ke situ dia biasa teorinya. Begitu. Ini lagi pengaruh kualitas wisata terhadap minat berkunjung. Nah, cuman inilah yang ada kepuasan pelanggan. Kebanyakan dia keputusan berkunjung. Secara teori juga. Nah, ini salah satu indikator kepuasan ini adalah dia pelayanan. Nah, ini pelayanan, produk, fasilitas. Nah, ini yang bisa dia faktor variabel-variabel yang merupakan apa ya? Yang bisa mempengaruhi kepuasan tadi, produknya, pelayanannya, fasilitas. Nah, itu dia. Ini secara teori ya kan. Berminat berkunjung kembali karena pelayanan. Nah, ini. Berminat kunjung kembali karena nilai dan manfaat yang diperoleh setelah mengkonsumsi produk. Berminat itu berkunjung kembali karena fasilitas yang memadai. Secara teori begitu. Jadi bukan bukan karena promosi. Ya begitu. Ya, secara teori memang jauh dia kalau promosi. Dia ke arah minat berkunjung. Dan kesalahan-kesalahan ketik seperti ini kan mudah sekali nih variable dengan find and replace bisa diperbaiki. Variable. Nah, ini hipotesis juga setahu saya nggak ada H3.
H0 sama H1. Ini kenapa ada H3? Coba diperbaiki ya. Hipotesis cuma dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. H0 dan H1 atau H0 dan HA. Nggak ada H3. Populasi 643.000 dengan Slopin menjadi 100 orang. Nah, yang belum kamu buat di sini teknik penarikan sampel, teknik pengambilan sampel yang 100 ini bagaimana? Ini belum ada kamu buat di sini, seperti yang di seminar kemarin saya tanyakan. Teknik pengambilan sampel belum ada ya, teknik pengambilan sampel. Dalam pengumpulan data, kuesioner akan disebarkan secara langsung, secara acak, dengan cara membagikan Google Form wisatawan yang sudah berkunjung. Nah, ini apa namanya ini? Teknik pengambilan sampel ini ada metodenya. Metode pengambilan sampelnya itu ada namanya itu. Ini uji validitas ini, kok bisa ini V-nya huruf besar lah ini. Makanya ini nama ya kan. Judul, sub-sub judul, uji validitas, uji reliabilitas, sub-sub judul lah huruf besar, normalitas. Apalagi dia ini nama ini kan. Multikoliner, heteros, ya. Nah, ini dari mana kamu kutip ini? Uji koefisien determinasi R kuadrat digunakan menghitung persentase perubahan variabel independen bebas terhadap variabel dependen. Coba kamu tunjukkan dulu dari mana nih kamu kutip. Dari buku mana uji koefisien determinasi? Kamu kutip dari mana? Ya. Oke, baiklah. Demikian review yang bisa saya lakukan terhadap proposal skripsi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.